Hey, I'm Leovar. Welcome to my channel, Society. Halo guys, welcome back to Society Time. Long time no see. Dan hari ini aku udah bareng si Eplin. Nama di Zoom-nya Eplin, so. Oke, Lin. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku pengen main game dulu nih. Nama gamenya itu Would You Rather. Nanti kamu milih. Oke. Aku kasih 2 pilihan gitu. 2 pilihan, nggak banyak-banyak deh. 2 pilihan, nanti kamu milih ya. Iyalah. Oke. Udah siap? Apa saya ketawa terus? Kamu sih ketawa. Niat lah. Oke, siap ya? Siap. Nanti kamu kasih alasan gitu juga ya? Ya boleh sih. Kasih alasan, nggak kasih alasan bebas. Nomor 1. Idealis atau realistis? Pengennya idealis, tapi kayak harus realistis gak sih? Nah, contoh apa contoh? Ya kayak Pernah. sekarang ini enggak sih? Maksudnya kayak bukan kalau enggak jadi arsitek sih. Loh, kan Tapi kamu kan tadi jadi udah kerja di company arsitek. Iya sih. Enggak kayak apa? Kayak ke depannya pengennya itu jadi arsitek terus, tapi kayak kalau misalnya enggak ngasil kayak uang kayak harus let go enggak sih? At some point. Tapi arsitek uangnya gede nggak sih? Enggak lah. Enggak sih. Uangnya gede dari mana? Kalau misalnya kamu bangun namamu sendiri, itu aja mungkin butuh bertahun-tahun. Iya, Itu aja paling 30-an berapa? lebih ya? Apa? 30 lebih nggak sih? Umurnya. Nah ya, Umurnya. Terus kalau gaji kan dikit banget gak sih? Padahal kamu udah ngelembur segala macem, gajinya segitu tuh. Tapi ya bukan mendiskreditkan semua arsitek nggak punya uang gitu ya. Ada juga, banyak juga arsitek yang punya uang juga gitu loh. Di Itu Indonesia tapi pun yang banyak. kayak gitu banget deh. Yang kayak pintar banget. Yang pintar banget. Mungkin yang pertama pintar, kedua punya privilege ya. Punya apa? Punya privilege. Oh iya sih. Jadi emang channelnya dia tuh udah kuat. Channelnya kencang ya. Jadi klien nggak pernah berhenti juga ya. Tapi temanku ada juga. Temanku ada loh. Sing setelah lulus, dia nggak kerja sama orang. Dia tuh kerja sendiri. Tapi dapat terus. Yakin? Kayak dapat terus? Dapat terus. Arsitek. Seriusan? Oke, jadi tadi jawabannya realistis. Mending realistis lah. Mending realistis, oke. Realistis aja lah. Gila, idealis terus udah dapat uang, woy. Nih, aku kasih gambar yang dikirim Evelyn ya. 1, 2, 3. Aku kasih kemarin gambar yang di DM tuh loh. Ya, aku ingat. Aduh, aku ngakak woy dapat gambar itu. Itu langsung kayak, I can relate. Oke. Next question. Arsitek or coffee? Ini as a hobi ya. Oh, as a hobi gitu ya. Cuman boleh milih salah satu, dan misal kamu milih arsitek ya kamu nggak bisa coffee. Coffee kamu nggak bisa arsitek. Kopi lah, arsitek mulu. Lama-lama aku udah kayak mau keluar dari dunia arsitek. Loh, kenapa? Kopi lah, hobi toh. Hobi kan? Nggak, tapi seriusan, kenapa? Pernah pengen keluar? Oh, enggak sih. Cerita dong. Belum. Aku belum pernah. Sumpah. Aku belum pernah pengen keluar. Soalnya mungkin balik ke tadi lagi, aku tuh pengen jadi realistis, tapi aku somehow tetap idealis, ngerti nggak sih? Kayak aku nggak bisa let go the fact kalau aku nggak jadi arsitek, ngerti nggak sih? Itu kayak your biggest fear gitu ya? Lumayan. Emang kamu nggak? Nggak. Kayak maksudnya kan, aku kan dari dulu misalnya, aku kayak dari dulu banget kayak cita-citanya jadi arsitek. Kalau aku nggak jadi arsitek, berasa kayak failure. Ngerti nggak sih? Tapi pernah nggak tuh, misal kita arsitek terus kita di jurusan arsitek, kita ngelihat orang lain kayak di jurusan lain tuh terus, aduh enak ya nggak perlu lembur, aduh enak ya nggak perlu
Oh ya iyalah. Ya iyalah. Pernah Terus deh sih. kamu di circle gitu tuh banyak orang arsitek atau cuman kamu mungkin? Beda-beda. Aku enggak, soalnya aku circle yang mana? Wih. Wih, oh banyak ya. Lu kan Sombong. beda-beda kalau misalnya misalnya dulu sama teman-temanku arsitek ya arsitek doang, tapi kalau misalnya di circleku yang arsitek ada sih. Ada deh yang sekarang. Kalau circleku yang misalnya kemarin hiking bareng, itu yang cewek arsitek juga. Oh, ini kok kemarin sih hari ini toh? Iya, kemarin Hari lah. ini kan? Udahlah, nggak usah dibahas hari ini. Bingung. By the way, cerita dong. Hiking gimana? Itu di gunung apa sih? Namanya Big Pine Lake. Nggak, jadi tuh aku tuh awalnya nggak ngerti kalau misalnya bakal sejauh itu. Terus habis itu aku tuh miskom sama temenku, kan aku tanya, ini kok masih cerita hiking, emangnya nggak apa-apa? Ya nggak apa dong, nggak apa lah, santai. Jadi kan aku tanya temanku, temanku ngomong, besok hiking, terus aku ngomong, oh ya udah. Terus biasanya kalau di US itu, kalau misalnya ngomong hiking, itu tuh cuman kayak, jadi ada misalnya download trail, tahu trail? Tahu. Tahu. Soalnya bahasa Inggris. Jangan menghina kamu. Download kayak trail download. gitu, paling tuh jauhnya cuman berapa gitu loh. Nah terus kan kemarin paling kayak hiking kayak gitu tuh paling kayak 2 jam 3 jam. Nah terus aku tanya temanku, oh berangkat jam berapa? Jam 1 pagi. Terus ke gunungnya itu tuh 5 jam. Dia ngomong, oh OTW ini, pokoknya dia ngomong 5 jam 6 jam. Dia ngomong kayak gitu. Nah tapi emang OTW ini 5 jam 6 jam. Padahal tapi dia ngomong hikingnya itu 5 jam. Tapi aku nggak baca kayak berapa hikingnya, kayak seberapa jauh aku nggak baca. Oh, that's why kamu ngomong miskom itu tuh miskom di situ itu. Terus ternyata hikingnya 5 jam. Terus kan udah lanjut berangkat ke gunung ya, masa mau pulang? Udahlah. Terpaksa. Oke guys, jadi FYI, fun fact, itu kita asli podcast harusnya kemarin. Tapi karena Evelyn habis gunung, jadi mundur 1 hari. Itu nggak apa-apa, it's okay lah, it's okay. Terus, oh iya, kasih habis ini kasih aku fotonya. Ini aku tunjukin guys, fotonya. Tung. Tapi bagus banget loh. Aku ngeliat postinganmu tuh gila. Bagus sih. Di Indo bagus sih. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi aku ya, based on my experience tuh, makin dikit orang makin enak. Oh iya. Kayaknya kalau rame-rame susah sih. Kalau ada yang susah. Iya toh. Kayak misalnya satu pengen berhenti, ntar dikit lagi pengen berhenti gitu loh. Kalau kebanyakan kayak, ya nggak sih? Iya benar sih. Jadi kayak ya kita sama-sama suka hiking ya, gila. Sama lumayan. Aku kayak arsitek tuh banyak banget hobinya. Nih ya, aku di poster itu kan aku nulis passion seekers ya. Itu tuh kenapa guys? Karena asal kalian tahu, Evelyn itu tuh suka arsitek. Kedua suka ala potri. Terus suka gambar. Dan ini yang buat dia loh guys, by the way. Bersama studio nih. Bersama studio itu kalau misalnya kalian ada yang tahu, ini si Evelyn nih yang buat nih. Cerita kenapa kok bikin bersama studio, Lin? Jujur. Waktu itu 1 bulan gitu ya? 1 bulan sebelum. Tapi ntar sombong deh ya? Enggak.
Nah, kalau kamu ngomong gitu malah sombong. Woi, Enggak. jadi tuh pokoknya dari dulu tuh apa namanya udah ada passion buat nolong orang kan. Oh, Ada kayak passion seneng buat gitu ya? nolong orang. Apa? Ya seneng gue ngeliat orang kebantu Iya. gitu. Terus habis itu ya rada aneh ya kalau ngomong passion nolong orang. Ya intinya kayak pengen nolong orang aja deh. Terus dari situ apa namanya? Kamu kenapa pengen ketawa, woy? Nah, aku tiba-tiba ingat gambar ini loh, yang kamu kirimin DM. Passion, keahlianku, yang ngasilin duit. Oh ya. Terus. Terus intinya, nah tapi itu kayak dari dulu tuh kayak nggak pernah kesampaian. Tapi jujur, tapi kayak Cialen dulu kayak selalu ngomong kalau nolong orang itu nggak harus skala besar. Ngerti nggak sih? Nolong ya nolong. Nah, tapi kayak waktu itu nggak tahu kenapa kayak pengen nyoba buat sesuatu, pengen galang dana. Terus habis itu kayak nggak pernah nemuin momennya yang tepat. Terus waktu itu kayak sambil nyari kerja, jadi kayak harusnya nggak sesibuk itu gitu loh. Terus kayak aku tuh mikir kalau jualan baju ya paling kayak jualan doang, ngerti nggak sih? Aku belum pernah jualan-jualan. Terus habis itu akhirnya first time ya waktu itu ya? first time, gila sih. Terus dari situ ternyata waktu ulang tahunku. Terus habis itu kayak ya udah akhirnya buat project bersama studio jualan baju dan ternyata susah banget. Kenapa Menurutku susah bersama banget. studio? Soalnya aku mikirnya juga kayak punya bareng-bareng gitu, yang nyumbang bareng. Terus habis itu ngerti nggak sih? Ya kayak gitulah. Keren sih. Maksudnya bukan dari aku doang. Wih. Mewakili kan, kayak ini loh dari kalian ini juga uangnya kalian gitu kan. Iya. Makanya bersama. Demokrat gitu. Banget ya, dari rakyat untuk rakyat. Iya, aku presiden. Tapi keren loh. Itu kamu kepikiran buat bikin kaos dan dari kaos pun tuh kamu bisa makanin egomu. Makanya ngasih tempat buat nih loh, kasih ya timbang polos. Oh, kasih foto. Kamu pengen cerita gitu kan lewat foto. Oh iya. Tapi kayak per gambare ada cerita nih. Kan ya kamu lihat baju Ella ya kayak gitulah. Nih guys, ini tuh gambarnya dua sepatu gitu. Nggak tahu Evelyn sama siapa sih. Sama Ciciko. Belum punya pacar waktu itu. Waktu itu, sekarang udah punya berarti. Katanya tadi nak nyinggung pacar. Oh iya, oke. Oh, jadi aku tuh yang gambar tangan itu, aku gambar waktu aku ngerasa down banget. Semua gambarku itu. Ngerti nggak sih? Jadi daripada aku kayak stres, aku gambar. Kamu tuh tipikal orang yang kayak gitu ya? Stres gambar? Kan ada beberapa orang yang mungkin mereka stres, terus mereka dengerin musik, mereka stres, mereka nonton video. Oh, iya. Itu tapi kayak to the point yang udah kayak anxiety banget, ngerti nggak sih? Kalau gambar. Ngerti nggak sih? Anxiety karena apa, Lin? Anxiety gara-gara apa ya? Banyak lah, kalau misalnya stres banget, misalnya gara-gara apa ya? Tapi waktu di bulan itu, kan aku tuh pindah ke kota baru toh, dari SF ke LA. Nah, waktu itu tuh emang lagi banyak banget masalah, misalnya kayak waktu itu aku sempat kecolongan, terus adikku sempat nggak jadi kesini, terus aku dapat tempat kerjaku yang arsitek ini kayak nggak enak banget. Bosku kayak lumayan toxic gitulah, kayak sering marah-marah, terus habis itu kayak apa lagi ya? Kayak ngerti nggak sih? Ya kayak gitu-gitulah, terus kayak jadi stres banget, terus kayak jadi gambar. Misalnya kayak gitu. By the way, ngomongin soal yang kerja arsitek, bosmu nggak enak banget orangnya. Tapi not gonna lie, environment tuh dukung banget sih. Iya nggak sih? Iya kan? Bener. Soalnya jujur ya, kayak mungkin di kantorku tuh susah kali ya kalau misalnya kayak punya manajemen yang rapi. Tapi kayak kantorku tuh kayak lumayan chaotic gitu loh. Project management nih. Terus jadi kayak
mungkin orang-orang juga pada stres, terus kayak penerimaan proyek itu nggak di limit juga gitu loh, nggak dihitung kayak ada Oh, berapa orang di I kantor, see, I tapi see. kayak oh ya terima Itu project. company udah lama kan berarti kan? Udah kayak Dan istilahnya kayak kan film lama gitu kan. Biasanya ya film enggak, lama tuh mereka main ya enggak main aman sih. Maksudnya kayak ya dengan sistem kayak gini aja udah jalan dengan baik kok, kenapa harus dirubah-rubah? Jadi mungkin lebih ya susah buat kamu breakthrough gitu loh. Did you get it? ya betul sih. Ya kayak gitu. Terus kayak jadi semua orang jadi stres, ngerti nggak sih di kantor? Semua orang, literally semua orang. Sepi banget kalau di kantor. Soalnya kayak yang ngerjain terus kayak kalau misalnya sering banyak yang marah-marah sendiri, ngerti nggak sih? Iya sih. Tapi Environment kamu tuh during this pandemic itu nggak WFH ya? enggak. Tapi ya sih environment, karena waktu itu kan aku dapat experience juga kan, intern di Jakarta di salah satu company ya DCM. Di DCM tuh bener-bener aku syarat banget sih sama DCM. Mereka tuh nge-treat aku bener-bener ya, aku kan habis intern, aku tuh sharing sama teman-teman kan, gimana kamu intern dapat apa. Bahkan tuh ada beberapa temanku yang bilang, apaan aku intern kayak babu dari sini, disuruh ini itu, disuruh ngambil kayak minum, disuruh ya kayak nggak sih? Ini nggak cuman ini kita nggak ngomongin soal arsitek tok ya. Ada beberapa teman misal dari jurusan A, jurusan B. Jadi itu mereka dapat experience yang beda-beda dan ada beberapa yang nggak enak. Yang benar-benar mereka kayak dianggap sebagai babu dan cuma disuruh ini itu gitu. Ya itu nggak dibayar. Tapi memang sebenarnya magang nggak dibayar sih. Oh ya, dan waktu aku di DCM itu tuh benar-benar diajakin ke proyek. Oh, sumpah? Ini loh, ditunjukin, ini loh kalau kamar itu plafonnya kayak gini, ini loh kalau hotel itu kamu mesti merhatiin plumbing dan lain-lain. Terus aku diajakin meeting sama bagian ME, meeting sama bagian ya mechanical electrical, meeting sama bagian struktur, meeting sama kontraktor dan lain-lain. Jadi itu ngerti gitu loh, oh dalam satu proyek tuh ternyata yang handle nggak cuma arsitek bahkan cuma kayak initiator gitu loh. Aku bikin desain, nih kalian struggle PO. Kenapa kamu nggak pengen ke sana lagi? Nggak pengen kerja di sana? Ya pengen. Ya cuman ya nanti lihat dulu aja lah ya. Ya sebenarnya pengen sih. Kayak aku juga pengen. Kan dulu kan misal ngomong, salah satu alasanku masuk arsitek tuh jujur ya, karena gengsi sih. Beneran. Kayak menurutku gengsi sama siapa? Ya lebih bergengsi gitu loh daripada jurusan lain. Iya. Kayak, misal ditanyain, kamu jurusan apa? Jurusan arsitek. Oh, bangun-bangun rumah dong, bangun-bangun bangunan dong. Kayak setelah masuk. Nyesel ya? Ya enggak nyesel. Yakin deh. Aku enggak nyesel seriusan. Aku benar-benar dapat banyak banget yang mungkin fakultas lain ataupun mungkin jurusan lain tuh nggak dapetin gitu loh. Ya, apa misalnya? Ini jujur ya. Kita ngomongin dalam soal ngelembur. Bagi mereka ngelembur itu tuh gila. Aku sampai jam 11. Aku lihat temenku nge-story gitu jam 11 ngelembur gitu kan. Baru mulai padahal. Bener. Jam 11 ngelembur. Berarti tiap hari aku ngelembur dong. Aku dulu mikir kayak gitu loh. Oh, sumpah? Aku tuh dulu tuh sering banget tidur jam 11 gitu. Ya sekarang udah enggak jam 11 sih. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 3. Lebih pagi. Udah early. Gila sih. Udah kayak pernah ngeliat meme itu enggak? Yang ada mobil papasan gitu. Satunya mukanya lesu, satunya mukanya semangat. Satunya orang baru bangun, satunya orang mau tidur. Iya, aku tahu. Ya itu aku sih. Lihat. Di arsitek tuh aku dapetin mental, terutama mental. Mental aku diuji banget. Sama. The worst experience yang kamu rasain waktu kuliah apa? The worst experience tuh, jadi waktu itu tuh aku tuh ya enggak the worst experience juga sih, tapi nyiksa gitu loh. Nyiksa apa? Bukan nyiksa sih, maksudnya kayak pressure-nya gede gitu loh. Soalnya waktu itu aku tuh kuliah, waktu itu sempat ngambil 24 SKS, dan aku ngambil sayembara.
ngambil lomba gitu loh. Sayembara menang. kelompok dan enggak. Aku sayembara enggak ada yang menang loh. Aku sayembara enggak ada yang menang. Enggak apa-apa. Tapi at least No pressure. itu kan ini FYI ya buat kalian mungkin ada yang ada dengerin ada anak arsitek gitu. Penting banget buat ikut sayembara walaupun enggak menang. Iya Ini sih. juga tips dari dosenku loh. Kamu harus aktif di luar kampus juga, ikut beberapa Betul sih. sayembara. Nanti kalau kamu mau apply ke company arsitek tuh, mereka tuh nggak ngeliat CV gitu. Mereka katanya nggak ngeliat CV, nggak ngeliat IP, sorry, nggak ngeliat nilai. Oh. Mereka tuh ngeliat experience-mu tuh apa aja. Kamu udah pernah ikut lomba ini itu, yang mungkin tingkat nasional ataupun mungkin regional ataupun mungkin antar uni pun mereka. Yang penting banyak itu ya, experience ya enggak sih? Itu dari dosenku sih, dan aku ngerasa ya itu it's work gitu loh. Oh, ini kayak saran yang buat IP-nya jelek-jelek deh sih. Enggak dong. Cari alasan. Enggak dong. IP-mu berapa, Lin? IP-ku jelek sih. Kamu? Aku ya biasa sih. Enggak jelek ya enggak bagus juga. Ya aku biasalah. Kayak aku humble deh. Enggak sih. Dengan kamu ngomong kayak gitu kamu udah sombong. Enggak bercanda. Aku mau ya kan, humble. tapi IP-ku arsitek 4 sih tuh jelek. harus Oke. Enggak. IP-ku udah 4. Gila. 4 dari 6. 4 dari 6. Weh, jelek banget, woi. Tapi kamu pernah ikut sayembara terus menang gitu enggak? Enggak. Aku kalah. Susah ya? Ngomongnya ada bukan beberapa tuh. Ya lomba kan? Lomba. Ya lomba kan. Aku kamu tahu Kompetisi Bee gitu. Breeders enggak? Kamu Apa? tahu Bee Breeders? Bee Pernah Breeders. dengar. Tapi aku enggak Ya pernah itu, ngeliat itu. dari situ. Oh. Itu tuh kayak lumayan kayak Art Daily gitu loh. Tahu Oh. Art Daily kan? Iya. Tahu lah. Itu kayak ya tahu lah ya. Itu kayak Indomie, tau gak sih? Iya. Orang Indo arsitek. terhadap Indomie. Ya, Indomie arsitek. Iya. Art Daily. Ya sama kayak Art Daily gitu, ngadain lomba waktu itu. Oh. Nah, mungkin salah satu faktor yang ya sayembara tuh selama ini mungkin kita kuliah cuman dihadapkan sama sesama mahasiswa gitu loh, Lin. Tapi kalau sayembara tuh kita ngelihat dunia real di mana saingannya semua orang. Dan misal itu kan yang ngadain misal IAI. Tahu IAI nih? Tahu lah. Ya, yang ada ini IAI ya. Kamu. Jadi emang standar itu jelas dan emang beberapa orang yang kerja pun tuh itu loh ikut sayembara itu gitu loh. Oke. Next question. Apa? Kita ngomongin arsitek. Gila, kayak satu question jawabnya lama banget, woy. Nggak cepet kok ini. Ini cepet ini. Oke. Atlet atau musisi? Buat aku. Aduh, susah Oh, banget. buat doi deh, buat doi. Lu. Kasih. Oh. Hah? Ini buat Nggak, aku apa buat siapa? Buat aku. Menurutmu orang lain itu punya nilai plus waktu mereka punya sisi yang mana gitu? Musisi. Kenapa nih? Nggak tahu, kayak mungkin kayak apa ya? Kalau misalnya ini karena kamu anak arsitek. Aku seneng banget ngelihat orang yang bisa kayak ngecurahin feeling saya lewat seni, lewat art. Oh, iya kan? Ngerti nggak sih? Ya kan? Emang orang art tuh dasar aneh ya orang pikirannya. Ya nggak aneh sih. Maksudnya kayak mereka tuh punya sisi di mana appreciate terhadap sesama art itu lebih tinggi gitu loh. Iya. Entah Kayak itu semua bidang estetik dan sih. Keindahan gitu loh. Kan musik kan juga keindahan, betul. tapi keindahan harmoni suara kan. Kamu udah nonton film Soul belum? Soul Disney? Belum. Nah, itu contohnya lah. Fun Kayak fact ya, aku tuh nggak seneng nonton. Oh, ya udah. Oh, aku seneng nonton. Akhirnya ada yang beda. Kayak seneng banget nih ngeliatin orang yang bisa kayak misalnya main drum apa main piano, saxophone, kayak nggak tahu sih. Ada karismanya sendiri. Iya, bener. Nilai plus kan? Ya, nilai plus. Nilai plus kan. Oke. Next question.
Do what you love or do what the world needs. Ya ini namanya idealis apa realistis? Enggak Ya nggak dong. sih? Enggak dong. Ini kan, kamu tahu ikigai nggak sih? Aku ngambil dari situ sih. Oh, tahu. Aku membaca buku nih. Mana? Aku Ada baca nggak? buku nih Ikigai. Nggak ada di sini sih buku nih. Oh, pinjam ya pasti ya. Enggak, aku belilah. Nyawang. Ambil guys. Ambil. Mana ya buku nih? Sama udah ada di sini. Buat Ya, kalian tapi yang aku belum tahu Ikigai itu apa aja, Lin? Jelasin, Lin. Kamu kan udah baca bukunya, jelasin dong. kamu aja yang jelasin, aku lupa. Do what you love, do what the world needs, do what can paid for, apa sih? Yang bisa menghasilkan. Oh, yang bisa Sama- menghasilkan ya. Sama satunya itu apa sih? Oh, do what you're good at. Ya nggak sih? Ya. Menurutmu kamu apa, Lin? Sekarang ini ya. Hmm. Do what I love. Masih do what I love. Oke, ha. Do Nah, ya. what you love. Nah, Terus kamu? kedua apa kedua? Apa ya? Ada apa aja Aku tadi? juga lupa. Yang sesuai passion, yang bermanfaat buat orang sekitar, yang kamu ahli, yang menghasilkan. Oh, harusnya yang menghasilkan tuh nomor 1 nggak sih? Oke, tapi kamu, Tapi aku tiap orang tuh itu deh. average punya 2 biasanya. Oh, Jarang banget punya 3, apalagi 4 tuh kayak dewa sih. tidak mungkin. Menurutku. Itu hoki bukan dewa, sorry, hoki. Kan hidup juga penuh Kalau hoki kamu nggak apa? sih? Menurutmu ya nggak sih? Ada. Setuju nggak? Iya. Aku percaya sih ada hoki. Selalu ada orang yang misalnya kayak ya sih, pasti ada aja sih orang yang hoki. Nilai plus juga kan. Entah itu hoki dari doa orang tua, ataupun mungkin doa keluarga, support dari saudara-saudara, atau mungkin teman-teman sahabat. Kita kan juga nggak tahu kan selama ini support mereka yang nggak ke-expose. True. Aku Ikigainya apa ya? Duelin. Bentar ya. What you love Iya, sama? bentar. Let's go. Woi, pressure. Lo kan udah terbiasa. Work under pressure kan udah kebiasa. Oh iya sih. Di Arstek kan udah makanan sehari-hari. Pressure banget, woi. Aku kayak what I love sama what the world needs deh. Oh, mission berarti kamu. Aku ini sih. iya, mission. Kamu? Delight and Aku Aduh, tapi kok no wealth ya? Gimana guys, nih? Ketiga kalinya gambar ini muncul. Padahal aku butuh uang buat hidup. Ini gambar, ini picture of the day nih. Gila, weh, itu gambar yang itu aku sampai ngakak di kantor tuh sampai aku literally keluar exit aku ngakak weh. Itu langsung kayak gila. Kok pas ya? Soalnya lagi habis chat sama kamu terus keluar gambar itu gitu loh. Bener. Kayak relate banget ya. Relate kok. Terus besoknya itu gambar ada di Explore-ku. Oh, sumpah. Aku apa ya? Kamu apa? Pertama mungkin sekarang ya. Aku berubah banyak sih. Sekarang what you can be paid for. Sama kedua mungkin what you love. Nah. Itu sih. Kalau menurutku ya, what you're good at itu tuh kalau semisal kita udah suka sama apa yang kita tekuni itu tuh nanti bakalan kita bagus gitu loh. Iya, makanya ini rada aneh nggak sih? What are you good at? Ya mungkin tapi nggak in general gitu ya. Kan nggak bisa semua bidang kan jadi kayak gitu kan. Ada juga yang mereka kayak mungkin apa ya? Aku mau ngasih contoh tapi kok rada nggak enak ya. Mungkin, apa ya udahlah. Misal contoh ya, influencer mereka tuh
Cuman kamu sempat denger nggak sih kayak kalau akhir-akhir ini kan tren banget kan toxic influencer gitu kan. Kalau cewek Oh mereka iya. kalau nggak jual nge-show badan, tapi kalau cowok nge-show kekayaan. Oh iya. Misal kalau cewek nge-show badan, itu tuh mereka good dalam hal itu gitu loh. Oh Tapi kan iya. belum tentu mereka enjoy gitu kan. Aku sempat baca waktu itu tuh Oh iya sih. ada beberapa tokoh yang mereka ternyata emang sorry itu saya pakai baju yang kebuka gitu, tapi sebenarnya mereka tuh nggak nyaman gitu loh. Tapi mereka nggak bisa keluar dari itu karena engagement-nya udah di situ gitu loh. Soalnya nggak hasil kayak uang juga. Karena orang-orang itu udah tahu nih bahwa si A itu tuh terkenalnya ini gitu loh. Begitu si A nggak ngelakuin itu kayak engagement turun gitu loh. Jadi kayak mungkin ya itu salah satu contoh ya. Mungkin nggak semua bidang bisa digituin juga kan. Jadi ya itu sih. True. Ya Ikigai ini cukup nampar sih. Iya, lumayan sih. Aduh, tapi aku pengen yang buat You Can Be Paid For deh. Setelah gambar tadi muncul berkali-kali. Akhirnya ada korelasi dari tiga lingkaran. Tuh. You Can Be Paid For. Well. Aku pengen mat-matnya lah. Mat-matnya ya semua orang pasti mau sih. Nah, ini bukan berarti bahwa kita nggak punya hal itu ya, tapi kita punya nomor 1 dan nomor 2 gitu loh, Lin. Iya, ngerti. Menurutku tiap orang juga punya keempat-empatnya ini sih. Kalau punyanya punya. Tapi jujur kalau misalnya aku disuruh keluar arsitek, terus kayak misalnya ini aku sukses banget, tapi misalnya apa ya? Misalnya jualan baju, tapi aku sebenarnya nggak seneng gitu loh. Aku tuh jujur aku nggak suka berbisnis, ngerti nggak sih? Padahal butuh berbisnis gitu. Ngerti nggak sih? Iya, benar. Nah, tapi kayak mungkin aku takut feeling empty aja sih. Ngerti nggak sih? Soalnya aku udah doing art. Iya, tapi itu kan bisa kamu lakuin sebagai hobi kan? Oh, enggak ada. Iya sih. Nggak harus your main job gitu loh. Iya sih, tapi kan kayak main job kan kamu ngelakuin hampir kayak seharian, ngerti nggak sih? Dan itu kayak tiap fun. Iya. Bingung sih. Kalau hobi kan kayak sesekali gitu loh. Tapi susah loh, Lin. Kayak yang kemarin aku pernah ngomong kan, passion nggak bisa makanin kita kan. Soalnya at the end tuh juga semua bisnis nggak sih? Iya sih. Nggak mau kayak misal jangan jualan baju deh. Apa ya? Yang aku nggak seneng. Ya kamu nggak seneng. Susah ya? Susah semua ya? Suka kamu. Naik gunung, tanaman, arsitek, gambar, apalagi sih. Kayak banyak banget kemarin kamu ngomong. Misalnya yang kayak, apa ya? Misalnya aku punya dealer mobil, ngerti nggak sih? Yang kayak apa dealer motor, yang nggak ada sangkut pautnya sama apa yang aku seneng gitu loh. Itu kayak jujur lumayan bakal nyiksa sih. Ngerti nggak sih? Bener, ya kayak setuju. Do it for money, tapi kayak lumayan tersiksa. Ya gitulah, nggak tahu lah. Oke, I see. Oh ya, by the way, kemarin itu kan aku buka Q&A, Lin. Terus ada beberapa orang yang nanya. Kita jawab bareng-bareng ya. Oke. Saatnya sesi Q&A. Wow.